Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon kesabarannya sebentar. Masalah ini sangat penting sekali, peranan para ulama khususnya, karena yang bisa mampu menerobos ke sel-sel masyarakat hanyalah tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh masyarakat. Tapi tidak menafikan peranan pemerintah. Yang namanya bupati 5 tahun, ia kalau terpilih kembali. Gubernur pun sama. Dan Polres pun paling tinggi 2 tahun sudah beralih berputar. Walaupun yang singkat secara 5 tahun ataupun 2 tahun di kedinasan, yang sangat diharapkan itu ada penerus. Terutama yang sekarang ini yang sedikit saya pelajari, itu pun masih terlalu ternganga kekurangannya. Coba kita menengok sejarah, maaf ini di luar konteks ini loh. Jadi jangan dimasukkan masalah hari ini, tapi cukup harus menjadi mata pelajaran untuk kita semuanya. Di antaranya saya berpikir, dan dari kitab-kitab tarikh ini banyak sekali. Tapi yang mau mempelajari dari kitab-kitab tarikh atau kitab-kitab buku-buku sejarah yang sebenarnya kaya di dalam sejarah itu, memberikan satu percontohan-percontohan di negara-negara manapun mengapa timbul pecah belah, mudah digoyahkan, dan lain sebagainya. Maaf Pak, para yai, jangankan lagi di Eropa, di Timur Tengah, kalau ada ulama duduk dengan TNI atau duduk dengan Polri, ya dua-duanya akan dicurigai. Iki ojo-ojo moto-motone polisi. Wah, ini jangan-jangan mata-matanya TNI kalau di sini umpamanya. Dan sebaliknya, polisinya juga dicurigai, TNI-nya kalau di sini umpamanya TNI, tentara sana saya katakan, juga dicurigai. Sehingga keberadaan masyarakat khususnya yang kita ketahui di Saudi Arabia terutama khususnya, sangat kelihatan sekali pemisahan antara polisinya dengan publik, lebih-lebih tentaranya. Jadi kalau ada tentara satu truk masuk kota, ini rakyat goyang. Ada apa ini? Ada apa? Ada kejadian apa ini? Terus mencurigai. Ini yang terjadi. Tapi di Indonesia, walaupun tadi ada yang mengusulkan kurang mendapat fasilitas, bukan tidak ada fasilitas. Sedikit banyaknya pemerintah banyak mengulurkan tangan, entah itu berbentuk material atau prioritas, sudah diberikan. Di Indonesia, dari mulai prajurit sampai jenderal, hampir semuanya bisa duduk. Entah itu dari kepolisian, entah itu dari tentara, entah itu dari sipil. Masih dialog. Kemesraan ini yang hebat, luar biasa sekali.
kalau tidak salah, strategi yang ada di Indonesia sekarang ditiru di bagian Amerika sekarang. Apa di antaranya? Di negara tersebut tidak mempunyai kapolsek, tidak mempunyai koramil. Yang mempunyai strategi yang demikian hebatnya per distrik kecamatan hanya Indonesia. Mengatur strategi-strategi yang luar biasa. Kalau ada kejadian sesuatu apapun, sudah connect langsung, kalau tidak kapolseknya, koramilnya. Langsung penanganan walaupun dengan peralatan yang cukup, masih belum memadai, tapi sudah melangkah untuk bergerak dan bertindak. Maka keharmonisan yang demikian itu kewajiban untuk kita semuanya untuk menjemput bola. Artinya bisa tidak kita menghimbau untuk pimpinan su'biyah, husniyah, wusto yang ada di Indonesia ini, kalau ada kegiatan momen-momen yang tepat, tariklah Bapak Dandim, Kapolres, kalau tingkatan wali kota, Kota Madya ataupun kabupaten. Kalau tingkatan koramil, kecamatan, koramil, Pak Polsek, Pak Kecamatan, Pak Camat. Jadikan satu momen yang baik, entah itu mauludan, entah itu hari 10 November, entah peringatan 17 Agustus, kebersamaan ini akan menjadi benteng-benteng yang kuat bagi orang-orang oknum-oknum yang menjadi radikalisme, karena kekompakan yang demikian akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Ini ilmu masalah. Ini strategi. Aja dikira wong tasawuf ora duwe strategi. Ya apa? Pintere muter tasbih tok wae, seliru. Saya bertahan enggak kira-kira ini? Kalau saya juga lapar kok masalahnya. Nah, ini satu contoh sejarah yang membuktikan berapa tokoh-tokoh ulama pada waktu itu yang masih hidup dan luar biasa. Kita belum apa-apanya. Mari kita menengok jendela tarikh itu sebentar. Saya hanya mengisyaratkan ini untuk kita semuanya, jangan sampai terjadi. Apa diantaranya? Setelah wafatnya Imam Ali bin Abi Thalib, menjadi peringatan yang luar biasa. Satu peringatan. Kalau kita berbicara komunis, sudah jelas komunis mau apapun, bolak-balik ya tetap komunis, apapun. Mari kita tengok sebab wafatnya Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakrin Siddiq wafat karena patokan ular kalau tidak salah pada waktu di gua Thur bekas dipatok ular, wakila kalajengking, skorpion. Berkembang untuk menjadi sabab belaka mencapai dunia syahid. Jelas kalau tidak ular atau kalajengking. Pembunuh Sayyidina Umar adalah Majusi. Jelas orang Majusinya. Pembunuh Sayyidina Utsman jelas Yahudinya. Tapi pembunuh Sayyidina Ali bersurban, berjidat hitam, hafidul Quran, Yamulel, puasa Senin Kemis, tidak pernah tinggalan. Tapi hebatnya bisa menikam Sayyidina Ali dari belakang pada waktu subuh.
Apakah kita umat yang di Indonesia ini khususnya relakah atau tidak kesempatan yang luar biasa dimanfaatkan oleh oknum-oknum manusia menikam kita dari belakang dan memberikan satu umpan yang luar biasa. Kira-kiranya Indonesia ini bisa dibagi berapa? Pertanyaan ini perlu dijawab. Apakah kita akan memberikan kesempatan kepada mereka atau tidak? Kalau tidak, ayo kerjasama yang baik antar Polresnya, antar Dandemnya, kiai, para ulama. Saya menghimbau khususnya min ahli tariqah mu'tabarah yang mana dia dalam hatinya sudah maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kalimat la ilaha illallah tidak mengoles mulut ataupun bibir, tapi semoga menjadi mengoles yang membersihkan hati untuk kita semuanya. Sejarah sudah banyak membuktikan bagaimana berdirinya Bani Umayyah pada waktu itu. Mengapa kita tidak baca tarikh-tarikh itu? Tokoh ulama yang top-top luar biasa bisa tersingkir. Direbut Bani Umayyah, setelah itu diganti istilahnya. Kekuatan pada waktu Bani Umayyah sampai ke Spanyol. Tariq bin Ziyad atau Gibraltar. Dan Bani Abbas terkenal dengan 1001 malamnya di Baghdad. Semua tidak memungkiri dengan sejarah-sejarah itu. Perluasan wilayah. Tapi semuanya kandas. Selesai. Kembali sampai ke Aceh, Pasai. Bagaimana hebatnya pada waktu itu Malaka, sumber penyebaran dunia Islam di Malaka zaman Sultan Mahmud Syah. Mengapa tumbang begitu saja? Karena apa? Timbul pembusukan dari dalam. Tidak percaya dengan sultannya, tidak percaya dengan laskarnya, tidak percaya dengan polisnya, tidak percaya dengan ulamanya, dihembuskan terus. Maka pada tahun 1511 jatuhlah Malaka, padahal Sultan Abdul Fattah sampai memberikan bantuan yang dipimpin oleh Sultan Adipati Yunus, berangkat dengan beberapa ratus kapalnya untuk membantu Malaka, tapi sayangnya Allah Ta'ala kurang mengizinkan. Karena di Palembang gelombang tidak bisa kita cegah dan topan luar biasa sehingga tentara Demak khususnya banyak yang menjadi korban oleh badai. Terpaksa ditarik kembali, tidak bisa, dan Malaka jatuh. Pulanglah Adipati Yunus, diberi gelar Pangeran Sabrang Lor. Contoh untuk luar biasa untuk kita. Banten begitu hebatnya luar biasa. Mulai abad 18 ke atas, abad 18 pertengahan, tumbang. Demak setelah Sultan Adipati Trenggono muncul perpecahan yang luar biasa, akhirnya memberikan pintu kesempatan bagi pihak lain untuk lebih porak-poranda di Demak, sehingga sampai sekarang kerajaannya pindah. Apakah pelajaran ini tidak menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semuanya? Mestinya harus menjadi pelajaran. Kita ini ulama-ulama yang belum kaliber yang sebagaimana a'imah para dahulu, para pendahulu. Sampai Imam Bukhari sendiri mengungsi di Mesir karena mendapat tekanan-tekanan. Dan Imam Nasa'i juga ketika ditanya oleh kelompok oknum-oknum Bani Umayyah, "Ya Nasa'i, hal indakum minal ahadits fit tafdhil Bani Umayyah?"
Kata Imam Nasai, selama saya geluti ilmu hadis, sementara ini belum saya ketemukan tentang menerangkan fadail Umayyah atau fadail Muawiyah. Langsung di masjid itu dikeroyok. Kalau tidak diselamatkan oleh muridnya, ya bisa sebab mati di situ. Toh akhirnya diselamatkan di tengah jalan ila rahmati rabbih, Imam Nasai. Tulung tarikh ini dibaca. Kalau kritik saya, ojo fikih ae, bolak-balik fikih ae muter. Nih. Tarikh ini juga peranan bangsa yang akan besar karena tidak akan melupakan sejarah. Tapi bangsa yang mudah dihancurkan, umat yang mudah dihancurkan karena melupakan sejarah, itu bahayanya. Sekian, itu hanya peringatan atas nama Rais Am Jum'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Indonesia. Maka dari itu saya menghimbau sekali lagi, turunlah ke bawah, turunlah ke bawah sesuai kepandiannya masing-masing. Kumpulkan yang ahli wawasan kebangsaan sekarang ini mulai melentur. Entah orang lain pandangannya saya tidak tahu, tapi pandangan kita mulai melentur. Kalau sudah melentur, merasa memiliki dan handar beni kepada republik ini, kalau sudah melentur sangat mengkhawatirkan. Gigi ini kalau sudah mulai oke, mengkhawatirkan gigi ini putus. Kalau sudah nemen, ya diputus. Mau tidak mau. Nah, pertanyaannya sekali lagi, apakah negara ini, bangsa kita ini yang siap untuk dicabut, diputus? Jawab yang tegas. Itulah harapan kami. Maka pertahankan NKRI harga mati. NKRI bukan basa-basi. NKRI kebanggaan kami, NKRI negeri kami. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi putra-putri Indonesia. Kami bangga mempunyai tanah air Indonesia. Bagi kami khususnya bangsa Indonesia. Ya tidak, siapa lagi kalau bukan untuk kami. Bagi kami Indonesia, NKRI harga mati, tidak basa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Masya Allah. Abah Lutfi, semoga Abah selalu sehat, panjang umur.